Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Ya, mari kita mulai ya. Izinkan saya share screen ya. Beri saya akses share screen. Mungkin sudah bisa ya. Saya share screen ya. Oke, baik. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat atau belum? Teman-teman Belum nggak? 21. Atau belum ya? Tunggu bentar ya. Saya ulang dulu, refresh ulang share screen-nya. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Saya harap sudah ya. Lihat ya? Sudah. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini saya langsung saja ya. Saya membahas ada 4 soal kalkulus untuk UTS. Nah, di sini sudah saya siapkan soal-soal dan jawabannya. Mungkin teman-teman, saya harap dengan saya tulis ini dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut. Untuk yang soal pertama, ini soal tahun lalu ya teman-teman. Ini soal dari saya gitu, saya yang dapat. Gitu. Oke, selanjutnya ialah nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini, nah sudah dibuat seperti ini. Nah, saya langsung jabarin aja ya apa yang saya tulis. Saya jelaskan dikit gitu. Nah, untuk yang pertama ini kita buat sebuah, karena nilai mutlak itu dia berhubungan plus dengan minus di bagian X, sedangkan di Y tetap plus. Jadi kita mainkan di bagian X saja. Jadi nanti ada kasus 1 bagian minus ya. Ada kasus 2 bagian plus. Nah, plus ini yang mana ini? Plus itu yang di bagian kiri maupun kanan ya teman-teman. Nah, pilih salah satu. Nah, saya ngambil yang bagian kiri ini. Bagian kanan. Mohon maaf, bagian kanan ini yang 2. Makanya sini ada yang minus, sini ada yang plus. Nah, maka dikalikan ke dalam minus dan plusnya. Nah, maka didapatkan X seperti ini, teman-teman. Nah, lalu setelah ini, kita buat titik dulu. Buat titik. Nah, seperti ini, buat titik. Lalu, selanjutnya ialah kita langkah pengecekan. Lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, kita lakukan pengecekan yang di bagian dalam sini, sama bagian luar sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ialah kita uji nih yang bagian dalam. Ini bagian dalam ya. Nah, bagian dalam, lalu kita masukkan, kita ambil angka 0. Maka kita masukin angka 0 dan ternyata dapatnya 1 lebih besar dari 6. Dan jawabannya salah kan? Tidak sesuai pernyataan kan? Seharusnya 1 lebih kecil dari 6 kan? Nah, kita coba lagi yang di bagian luar. Bagian luar saya ambil 10, berarti lebih dari 1 kan? Nah, ini di luar. Nah, kita masukin angka 10 ke dalam persamaan yang di dalam nilai mutlak ini. Lalu kita coba dan ternyata benar ya. Nah, 31 lebih besar dari sama dengan 14. Maka yang bagian luar inilah yang langsung kita ambil. Nah, yang min 7-nya gimana? Nah, ini saya mau langsung bilang aja. Kalau untuk persamaan kayak gini, teman-teman, persamaan linear, nah, itu cara cepatnya, kalau dia lebih besar tandanya di persamaan, dia ngambilnya di bagian luar. Sedangkan dia lebih kecil, nah, itu dia ngambil bagian dalam. Itu cara cepatnya ya, teman-teman. Saya sudah pernah itu lakukan dan ternyata lebih cepat gitu. Ya, lebih cepat mikirnya sekitar 2 atau 3 detikan lah.
untuk menentukan himpunannya gitu. Menentukan himpunan dan juga menentukan garis-garis batas yang kita pilih gitu. Supaya kita nggak anu juga gitu kan. Kita kan maunya ngejawab itu lebih cepat gitu. Seperti itu teman-teman. Ini untuk nomor 1, maka didapatkan nilainya, nah seperti ini, -7 dan 1. Maka kita jawab -7 dan 1 di sini. Nah, seperti itu. Saya langsung lanjut aja ya. Nanti pertanyaannya di sesi akhir aja. Nah, selanjutnya ialah nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri, nah ada pun persamaannya. Nah, dan ditanya domain F. Ingat, sini saya sudah tulis. Domain F, ingat domain itu di bagian X, sedangkan kodomain di bagian Y. Nah, berarti kita main-main dengan yang di X-nya ya, teman-teman. Main-main dulu yang di X-nya kalau untuk domain. Kalau untuk kodomain, itu kita main-mainnya di bagian Y. Seperti itu intinya. Nah, lalu bagaimana nih untuk yang pertanyaan yang pertama ini, yang F. Nah, kita main-main dulu yang dengan X. Nah, karena dia persamaannya akar, nah ingat akar itu nggak boleh -1 kan, nggak boleh negatif kan. Maka kita ambilnya dari 0. Makanya di sini saya tulis nih, lebih dari 0. Karena kita nggak mau akar itu negatif kan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita masukkan dapatnya seperti ini ya. Nah, maka dapat domainnya. Karena ini kan X-nya lebih dari sama dengan 3 kan. Berarti dimulai dari 3 sampai infinite kan, infinite positif. Maka didapatkan seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk yang ini. Berarti di sini jawabannya 3 infinite ya, teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya domain G. Nah, G ini gimana? Sama kayak F tadi caranya. Cuman bedanya ialah persamaannya saja. Seperti itu, teman-teman. Oh, oke. Nah, selanjutnya ialah untuk domain G ini. Nah, sama kayak F tadi saya bilang ya. Nah, kita main-main dulu yang di bagian X. Nah, kita mainkan karena akar harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif, maka didapatkan X-nya lebih kecil dari sama dengan 1 ya. Maka dapatlah domainnya. Udah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini negatif infinite gitu kan. Sini 1. Nah, dan yang terakhir ialah mencari domain G bundaran F atau G gabungan F gitu kan. Nah, kita cari dulu G gabungan F ini apa. Nah, sudah saya jabarin nih. G gabungan F itu gimana? Nah, ini X-nya diganti dengan Fx, Fx-nya diganti, maka kayak gini sepertinya selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita main-main lagi dengan X ya. Nah, pindahin. Ini akar kuadratnya pindahkan pindah ruas, maka jadi kuadrat kan. 0 kuadrat kan 0 ya. Nah, lalu sini jadi nggak ada akarnya lagi. Pindah lagi 1 gitu kan. 1 dikali minus. Nah, pindah ganti tanda ya, ganti tanda karena kali minus. Lalu di akar kuadratin lagi. Nah, untuk akar kuadrat 1 itu plus minus ya, teman-teman. Ingat, kuadrat itu ada 2 kemungkinan nilai, ada plus, ada minus. Kalau untuk pangkat 3, itu ada 3 kemungkinan, plus, minus, plus, atau minus, plus, minus. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana nih? Nah, kita buat lagi nih. Nah, karena ada plus minus ya, di angka 1 ya. Nah, untuk plus 1 dan minus 1 gitu ya, teman-teman. Nah, maka didapatkan ini pindah ruas seperti biasa 4. Nah, dan sebelahnya juga seperti itu ya, teman-teman. Nah, maka didapatkan nah domain G gabungan F atau G bundaran F itu sama dengan 2,4 ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Maka di sini 2, 4. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk nomor 2 ya. Nah, bisa kalau mau screenshot bisa nih, screenshot saja. Nih, tadi nomor 1 ya. Kalau screenshot saja. Nomor 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 3,
Nah, 3 ini ada 2 bagian ya, A dan B ya. Nah, untuk yang A ini cara cepatnya ialah kalian kalian bagi semua persamaan di dalam isinya ini dengan X yang paling tinggi. Nah, X paling tinggi di sini kan X kuadrat kan. Nah, kalian sama-sama bagiin X kuadrat. Itu teman-teman, atas dan bawah. Biar cepat gitu ya. Ini langsung cara cepatnya saja saya bilang. Supaya kalian nggak itu kan, kalau dalam UTS kan supaya istilahnya bisa santai-santai lah istilahnya. Kalau udah ada waktu kan ngapain gitu kan. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit gitu kan. Nah, ini kalian langsung saja gitu kan. Nah, bagiin atas dan bawahnya X kuadrat yang dengan X kuadrat ya. Nah, dibagiin seperti itu teman-teman. Nah, maka didapat seperti ini teman-teman. Nah, langsung aja nih infinite-nya masukin di X-nya. Nah, 3 bagi infinite itu kan 0. Ingat, 1 per infinite itu sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, ini harus ingat nih. Nah, seperti itu, maka 1 tambah 3 per X kuadrat ini 0 kan. Lalu yang di bawahnya 8 tambah 2 per X kuadrat kan 0 juga kan. Di 2 per X-nya kan. X kuadrat kan. Maka 1 tambah 0, 1. 8 tambah 0, 8. Maka didapatkanlah 1 per 8 ya. 1 per 8 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini minusnya ini dapat dari mana nih? Nah, jadi pertanyaan kan? Ya, jadi pertanyaan. Nah, lihat dari soalnya ya. Nih, min 8x kuadrat min 2. Nah, di sini jadi plus ya. Plus 8x kuadrat plus 2 ya. Nah, ini saya keluarin, sengaja saya keluarin. Nah, seperti itu. Nah, maka didapatkan ada akar 3 ya. Akar 3. Nah, lalu kita akarin 3-nya. Maka didapatkan min 1/2. Seperti itu, teman-teman. Min 1/2 ya. Seperti itu. Kalau mau screenshot, screenshot saja ya. Oke, itu untuk yang bagian pertama. Bagian yang kedua ialah, nah ini. Bagian kedua ini soalnya ya. Kita ditanya mencari K ya. Nah, seperti itu. Nah, ingat jika continue. Nah, karena tadi soal di sini menanyakan kekontinuan kan atau fungsi keberlanjutan, teman-teman. Artinya apa? Fungsi itu nggak boleh beda nilainya. Dia harus tetap sama gitu di titik yang dia berikan gitu. Nah, gitu intinya. Nah, maka jika continue atau berkelanjutan ataupun ya berkelanjutan, persamaan kiri harus sama dengan persamaan kanan nilainya ya teman-teman, nilainya. Nah, di sini saya tulis nih persamaan kiri, persamaan kanan. Nah, ini saya sudah tulis juga persamaan kiri, persamaan kanan. Nah, maka kita masukin sin X. Nah, ingat sin Kx per X sama dengan K ya. Ingat rumus yang ini. Sin X per X itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, 1 dikali K. K kan? Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu 3X plus 3K kuadrat karena persamaan kanan. Nah, lalu substitusikan X sama dengan 0. Kita substitusikan nih. Nah, seperti ini. Maka didapatkan K-nya ini nih. Nah, ini K-nya difaktorin ya. Itu ya, dibuat berapa sih faktor perkalian dari mereka ini gitu. Penyebab adanya kesamaan gitu. Penyebab mereka jadinya gitu gitu. Nah, kan didapat udah nih. Selesai. Nah, maka di sini 0 ya, 0. Lalu di sini 1/3. Nah, kan di sini bilangnya contoh jawaban adalah 0,122 nih. Nah, bikin aja di sini. 1/3 itu kan 0,33. Nah, udah, ini aja, selesai. Kalau ditanyanya seperti ini, di LMS ya. Yang ini juga tadi ya, yang ada tadi yang koma-koma. Nggak ada ya, nggak ada koma-koma ya.
Nah, begitu. Ini juga nih yang nomor 2 nih, min 0,5. Nah, ini kalau bilangnya diubah, nah ubah aja 0,5. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya ialah nomor 4. Nah, oh ya, kalau kalian mau screenshot, screenshot saja. Nih, screenshot saja. Ini yang B. Oke, selanjutnya seperti ini. Nomor 4 ya. Nah, selanjutnya ialah, periksa apa memiliki turunan. Nah, kalau turunan, ingat untuk seperti ini soalnya, yang pertama, fungsi harus, syaratnya ya, harus memiliki turunan. Nah, udah ada turunannya kan. Nah, yang kedua ialah jika disubstitusikan di titik tertentu yang sudah ditentukan, maka dia nilai kiri harus sama dengan nilai kanan. Nah, itu namanya fungsi turunan dari dua fungsi ya. Ini ya, apakah dia memiliki atau tidak itu dilihat dari yang syarat yang saya bilang tadi. Yang pertama harus memiliki turunan, yang kedua nilai kiri sama dengan nilai kanan gitu. Nah, kita uji nih. Nah, kita turun nih yang bagian kiri nih. Bagian kiri, bagian kanan. Nah, kiri udah dapat ya. Nah, bagian kanan, lalu substitusikan 2 nih. X sama dengan 2. Nah, didapat 1 ya. Langsung saja ya. Min 1. Nah, didapatkan 1 dan min 1. Maka kiri tidak sama dengan kanan. Maka tak memiliki turunan. Udah deh, selesai. Soundtrack. Seperti itu, teman-teman. Boleh bisa di screenshot ya, teman-teman. Oke, seperti itu. 4 soal dari saya ya. Soal tes saya. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya mudah aja ya. Seperti itu, teman-teman. Dari saya. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke, dipersilakan. Saya Hilmi NIM 04211037. Yang nomor 3, Kak. 3 bagian A, B. Bagian yang ada min 1 itu, yang A. Min 1 pangkat sepertiga itu gimana, Kak? 1/3 ini, Kak. Oh, yang Iya. B, yang B. Oh, ini. Saya langsung saja ya. Nah, ini dari sini kita faktorkan nih. Kan K 3K min 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini langsung saja faktornya karena 0 kan. Terhadap 0 K sama dengan 0 kan yang pertama ya kan. Yang kedua ialah 3K min 1 sama dengan 0 ya. Nah, pindah ruas seperti biasa 3K 1 kan, pindah ruas gitu kan. Nah, lalu K dengan 1/3. Nah, seperti itu. Siapa tadi yang nanya? Hilmi ya? Benar ya? Iya, Kak. Ya, seperti itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk yang bagian A itu, Kak, yang ada min 1 pangkat sepertiga. Oh, ini tadi gini Hilmi, saya lupa juga bilang, ini kan ada 1/3 nih pangkatnya ya. Nah, ini kan dikeluarin dulu kan, min satunya gitu kan. Gini, istilahnya gini, saya anggap isinya ini yang sudah saya keluarin, yang ini, sama dengan A. Tapi karena minnya tadi sudah kayak gini, bentar. Ini, nah ini seperti ini. Nah, ini saya anggap A ya. A 1/3. Tapi ingat, minnya tadi saya keluarin kan. Nah, 1/3 gini kan. Nah, min 1 ini bisa kita keluarin kan. Min 1, tapi dia harus membawa 1/3-nya. Seperti itu Hilmi ya. Nah, di sini jadi A kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, 1/3. Kalau dikaliin pun tetap sama 1/3 karena angkanya memang 1 juga gitu teman-teman. Kecuali tadi 2, beda lagi ceritanya kalau 2. Seperti itu teman-teman. Gimana Hilmi? Oh Terjawab? ya, baik, Kak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan?
Gampang aja kok. Tiba-tiba pas di UTS soalnya susah gitu. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ini tadi kalau kalian mau screenshot ya, nih nomor 1. Nah, nih ada nggak pertanyaan nomor 1? Nggak ada ya? Cukup atau bagaimana? Konfirmasinya teman-teman ya. Izin bertanya, Kak. Ya, nomor 1 ya. Nomor 4. Oh, nomor 4. Oke. Ya, ada. Nah, itu gimana Kak mendapatkan kiri dan kanan yang turunan F aksen 1? Nah, F aksen X sama dengan 1, terus yang kanan itu kan sama dengan -4 per X pangkat 2 itu gimana, Kak? Oke. Nah, untuk yang gini, caranya gini teman-teman. Saya tulisnya turunan ini pakai F aksen aja ya. Punyanya si itu, Leibniz. Nah, untuk turunan seperti ini, nah maka X plus 2 nih. Nah, kita turunin satu-satu nih untuk yang bagian kiri ya. Nah, turunan X kan sama dengan 1 kan. Nah, plus 2 ini turunan 2 sama dengan 0 kan. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang kiri. Untuk yang kanan. Nah, untuk yang kanan ini 2 plus 4X. Nah, untuk yang kanan ini, nah turunan 2 kan 0. Nah, lalu selanjutnya turunan 4 per X. Nah, untuk turunan pecahan seperti ini, kita gunakan gini. U per P sama dengan U aksen P kurang U P aksen ya. Dibagi dengan P aksen. Nah, ini langsung aja nih kita pakai nih. Langsung cepat aja gitu. U-nya tadi yang 4 gitu. Turunan 4 kan 0. Nah, 0 kali P-nya X kan. X min U-nya yang 4 kan. 4. Lalu P aksennya X kuadrat kan. X kuadrat jadi 1 kan. Nah, dibagi dengan V aksen. Bukan P aksen. Sorry ya. P kuadrat maksudnya. P kuadrat. Seharusnya P kuadrat teman-teman. Sorry. Kayak ini kesalahan dari saya. Nah, P kuadratnya yang X kan. P-nya yang X kan. Nah, X kuadrat langsung aja nih. X kuadrat. Nah, maka didapatkan. Nah, 0 kali X 0. Min 4 kali 1 min 4. Per X kuadrat. Seperti itu. Siapa tadi yang nanya? Diki ya? Oh ya Kak, terima kasih. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampai sini nomor 4. Gampang aja ya. Gak ada yang susah kok. Soalnya nih level mudah lah, level easy gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Mungkin kalian screenshot dulu deh kalau nggak ada. Nih screenshot ya. Nomor 1. Kalau ada pertanyaan nomor 1 dipisahkan ya. Nah ini nomor 1. Oke, saya harap udah screenshot ya. Ini nomor 2. Ya Kak, mau nanya lagi nomor 1 Kak. Oh iya, dipisahkan. Gimana? Untuk yang langkah pengecekan itu kok bisa ya Kak? X sama dengan 10 itu gimana Kak? Ini ngambilnya sembarang aja, Diki. Sembarang tempat. Yang penting ada di bagian dalam dari ini. Ada bagian luar dari min 7 dengan 1. Nah, saya tadi ngambilnya dari bagian 1, tapi di bagian luarnya. Seperti itu, Diki. Nah, ini bagian luar. Seperti itu, Diki. Oh ya Kak, baik. Ya, ada di bagian dalam min 7 dan 1 gitu kan. Ada di luar dari min 7 dan 1 gitu. Ini 1 ya. Nah, seperti itu supaya memudahkan kita gitu Nadiki. Takutnya kita kan kelamaan kan kerjain kalkulus kan. Nah, saya nggak mau tuh kelamaan gitu. Ngapain buang-buang waktu gitu kan. Bisa seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanya? Nomor 1. Nggak ada ya. Ini bisa di screenshot ya. Nih, sudah lakukan langkah pengecekan nih. Udah deh, arsirin. Dan dapat deh ini. Nah, oke, seperti itu ya. Nomor 1, ini nomor 2.
Ya, ini yang pertama ya. Ini yang ke selanjutnya. Oke, ini yang selanjutnya nomor 3. Nah, lalu yang ini nomor 4 ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Kira-kira nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Ada, nggak ada ya? Mungkin untuk sesi nggak ada lagi ya teman-teman. Cukup ya atau bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah di screenshot juga tadi ya. Saya sudah bilang di awal tadi screenshot aja kalau mau. Oke, seperti itu. Mungkin nggak ada lagi ya teman-teman. Ya, untuk ada atau nggak ada lagi nih teman-teman. Kalau ada nanti chat aja pribadi atau chat dengan siapa lah. Kalau kalian kenal dengan orang-orang gitu atau siapa, chat aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya ya, teman-teman. Dan ini sesi kalkulusnya sampai sini saja. Nanti kalau kalian mau jawabannya nanti saya kirim lewat PDF aja ya. Jawaban 1 sampai 4-nya ini ada kok dari saya jawabannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih ya, teman-teman. Ini untuk sesi kalkulusnya udah selesai. Kan ada sesi matek 1 ya. Ini yang sesi kalkulus udah selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kan di sini tadi saya mengundang juga dari kalkulus B ya teman-teman. Ada teman-teman dari kalkulus B. Untuk kalkulus B ini dari saya yang kalkulus ya. Nanti saya kasih juga ke kalkulus B. Dan itu saja dari saya, dan ntar saya lihat ada nggak teman-teman kalkulus dari B. Oke, nanti saya kabari untuk yang teman-teman dari kalkulus B ya. Yang bagi yang hadir nanti chat aja ketuanya, bilang ke ketuanya, nanti saya berikan soal dan jawabannya. Seperti itu. Itu saja untuk kalkulus. Saya harap baik-baik saja gitu ya. Nah, mengerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Dan saya izin stop share ya. Terima kasih teman-teman. Dan yang dari yang dari kalkulus B itu saja ya kalkulusnya ya. Terima kasih teman-teman. Bisa keluar ya untuk kalkulus B ya. Terima kasih semuanya. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Jadi untuk tutor kalkulus udah selesai. Jadi mungkin bisa dilanjut oleh Firman untuk melakukan tutorial akademik di mata kuliah berikutnya. Untuk Firman dipersilahkan. Oke, baik. Kak, terima kasih. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firman Jayadi. Saya akan melakukan tutor Matek 1 ya di sini untuk membantu teman-teman melaksanakan TS nanti. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi di sini saya mengambil contoh soal UTS dari tahun 2018-2019 ya. Oke, langsung saja ke nomor 1 di sini. Selesaikan rangkaian berikut ini menggunakan eliminasi Gauss. Oke, untuk menyelesaikan persamaan menggunakan eliminasi Gauss, kita butuh persamaan. Nah, persamaan itu didapat dari rangkaian ini. Dari mana dapatnya?
Oke, di sini untuk membuat persamaan kita butuh hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi itu arus masuk sama dengan arus keluar ya. Kemudian hukum Kirchhoff 2 yaitu total tegangan yang ada di rangkaian ini sama dengan 0. Oke, gimana dapetinnya? Lanjut. Oke, kita lihat ya di sini untuk persamaan 1 ya. Untuk persamaan 1 itu pakai hukum Kirchhoff 1 tadi, yaitu kita ambil titik di sini sebagai titik acuan. Kemudian arus masuk yaitu I2 dengan I3 itu sama dengan arus keluar. Di sini ada I1. Maka kita dapat persamaan seperti ini. Oke. Kemudian untuk persamaan kedua dan ketiga. Nah, ini kita ambil titik acuan di sini ya. Kemudian kita buat loop di dalam rangkaian seperti ini. Di sini juga seperti ini. Oke. Nah, kita ambil dari titik sini ya. Kita lihat arusnya seperti ini. Nah, di sini ketemu tegangan 8 volt dengan apa ini? Sumbu negatif ya. Jadi kita ambil nilai min 8. Oke, kita tulis di sini. Kemudian kita lanjutkan arusnya seperti ini. Ketemu resistor 3 sebesar 3 ohm. Nah, di sini arus yang mengalir itu I3. Sehingga kalau menurut hukum ohm kan itu V sama dengan I kali R kan. Nah, maka di sini I-nya I3, R-nya 3 ohm. Jadi kita tulis 3 I3. Kemudian kita lanjutkan lagi arusnya. Setelah melewati ini, kita teruskan. Nah, di sini ketemu lagi resistor 2 sebesar 6 ohm. Arus yang mengalir di sini itu I1. Kita lihat kan di sini I1 yang mengalir kan. Kemudian ketemu resistor sebesar 6 ohm. Maka kita tulis 6 dikali I1. Oke, sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk loop yang sebelah kiri. Kita mulai dari sini. Oke, kemudian kita ketemu sumbu negatif lagi sebesar 12 volt. Oke, kita tulis lagi di sini, min 12. Kita teruskan lagi, ketemu resistor sebesar 2 ohm dengan arus yang mengalir I2. Maka kita kalikan 2 I2. Kemudian ketemu lagi di sini, kita teruskan. Nah, ketemu lagi yang ini, yaitu 6 I1. Kita tulis sama dengan 0. Nah, kita rapikan lagi persamaan itu menjadi seperti ini ya. Yang I ini kita pindah ke sisi kiri. Menjadi negatif I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Begitu juga untuk yang ini. Kita rapikan di sebelah sini ya. Kenapa dirapikan sebelah sini? Karena kita mau mencari nilai I1, I2, dan I3. Jadi kita kelompokkan dia di sebelah kiri. Nah, di sini nilai-nilainya. Kayak gitu. Kalau udah dapat persamaan kayak gini, 3-3 begini, nah ini kita ubah ke menjadi matriks. Seperti ini. Kita lihat. min 1, 1, 1, 0. Min 1, 1, 1, 0. Sini 0. Oke. Kemudian di sini saya tukar ya. Di sini saya tukar karena di sini I2-nya itu 0 kan. Jadi nanti kita akan membuat matriks segitiga atas seperti ini. Di mana yang ini 0, dan ini 0. Nah, jadi saya tukar ke bawah supaya ini mudah sudah jadi 0 ya. Oke. Pokoknya ini kita tulis persamaan ini menjadi matriks. Matriksnya seperti ini, kita lihat. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut. Kita bentuk matriks menjadi matriks segitiga atas. Bagaimana caranya? Jadi matriks segitiga atas itu bentuknya itu seperti ini. Nah, di mana yang sisi bawahnya itu 0. Jadi di sini 0, 0, 0, kayak gitu. Oke, paham ya? Bagaimana caranya? Yaitu kita buat terlebih dahulu yang ini menjadi 0 kan. Bagaimana caranya? B2 ini kita tambah dengan 6B1. B2 ini 6 ditambah 6 dikali min 1. Jadi dia 0 nanti jadinya. Seperti ini, 0. Begitu juga untuk B3. B3 ini kita tambah dengan 6B1 supaya dia ini jadi 0. Oke, kenapa kita patokannya seperti ini ya? Ini menjadi pivot supaya yang di bawahnya itu menjadi 0 kayak gitu. Nah, kita lihat ya sudah. Oh ya, yang ini juga
jangan lupa semua bagian elemennya ini kita ikuti dengan rumus yang kita buat ini. Ini kita buat sendiri nih. Jadi B2 yang di sini juga kita tambah dengan 6B1. Jadi 2 ditambah 6 dikali 1. 2 tambah 6, 8. Oke. Jadi 8 di sini. Nah, begitu juga untuk yang ini juga. Jadi seperti ini dapat. Untuk B3 begitu juga ya. Semuanya ini kita gunakan yang ini. Seperti itu. Nah, didapatkan matriks seperti ini. Min 1, 1, 1, 0, 8, 6, 0, 6, 9, 0, 12, 8. Oke, berarti sisa ini ya yang belum 0 ya. Nah, ini kita buat 0 juga. Jadi B3 dikurangi dengan patokannya ini. Nah, jadi B3 ini kita kurangi 0,75 dari B2. Sehingga dia ini menjadi 0. Begitu ya teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya juga sama. Ini juga B3 dikurangi 0,75 B2. Yang ini juga B3 yang ini dikurangi 0,75 B2. Nah, nanti didapatkan hasil seperti ini. Nah, matriksnya jadi seperti ini. Kita udah dapat matriks segitiga atas. Seperti ini. Di mana yang di bawahnya ini 0. Begitu. Oke. Kalau sudah dapat matriks segitiga atas, kita bisa mencari nilai I1, I2, dan I3. Oke, untuk kolom yang 3 ini itu nilai I3 ya. Ini nilai I2, ini I1. Dan ini hasilnya ya. Coba kita lihat, kita buat bentuk persamaan. Oke, di sini ada min 1 I. Di sini ada 1, terus di sini I2, kemudian di sini ada 1, di sini menjadi I3, terus sama dengan 0. Begitu juga untuk persamaan kedua dan ketiga. Oke. Kalau udah dapat ketiga persamaan ini ya. Sorry. Ini ada 3 persamaan kita udah dapat. Nah, ini kita bisa mencari nilai I3, kemudian I2 dan I1. Nah, di sini I3-nya di sini kita lihat persamaan 3 4,5 I3 sama dengan min 1. Maka I3 sama dengan min 1 dibagi dengan 4,5. Didapat min 0,2. Nah, kalau udah dapat I3, kita masukkan lagi ke persamaan 2 supaya kita bisa dapat I2 kayak gini. 8 I2 ditambah 6 I1. I1-nya min 0,2 sama dengan 12. Nah, kita ikuti persamaan 2. Nanti kalau udah bentuk persamaannya, kita dapat I2 sebesar 1,65. Nih. Nah, kalau udah dapat I1 kemudian dapat I2, kita masukkan lagi ke persamaan 1 untuk mencari nilai I1. Nah, kita masukkan aja. Ini tadi I2 kan. Ini I1 kan. Nah, dapat I1-nya 1,45. Kayak gitu. Untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 1 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Di sini nomor 2 soalnya selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan Cramer. Oke. Untuk menyelesaikan menggunakan Cramer ini kita banyak mencari determinan ya teman-teman. Oke. Tadi persamaan yang dikasih ini ya. Nah, ini kita buat ke dalam bentuk matriks lagi. Oke. Didapat. Nah, ini bentuk matriksnya ya. Ini tadi persamaan yang dikasih. X ditambah 3Z sama dengan 6. Min 3X ditambah 6Y tambah 8Z sama dengan 30. Min X min 2Y plus 5Z sama dengan 8. Nah, ini kita bentuk menjadi matriks. Kalau untuk membentuk menjadi matriks ini mungkin teman-teman udah paham ya. Bagaimana caranya? Kita kelompokkan aja sini. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, dikali vektor X, Y, Z. Nanti sama dengan vektor hasil 6, 3, 80. Nah, setelah membentuk matriks, cari determinan D. Terus determinan DX, terus DY, dan DZ. Oke. Untuk mencari determinan ini, yang pertama determinan D. D ini kita langsung aja pakai persamaan yang ini. Oke. Ini kita cari determinannya. Seperti ini. Nah, untuk mencari determinan itu, kita ambil angka 1 ini ya. Kita ambil angka 1 ini.
angka yang ini kita tutup. Nah, nanti angka 1 ini kita kali dengan matriks 6, min 2, 8, 5. Nah, seperti ini dapat. Oke. Kemudian dikurang. Nah, ini kita carinya menggunakan yang ini. 0 ini ya. Untuk mencari 0 ini, kita coret yang sekolom sama yang sebaris. Oke. Nah, nanti kita kalikan dengan matriks kayak gini. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ya. Kemudian lanjut lagi untuk mencari yang ketiga ini. Nah, ini kita pakai patokannya 3, terus yang sebaris kita coret, sekolom kita coret. Nanti 3 ini dikali dengan matriks min 3, 6, min 1, min 2. Kayak gitu. Dapatlah kayak gini. Oke, lanjut ya. Kalau udah, kita matriks ini kan determinan juga kan, ini harus kita kali silang. Jadi 1 nanti kita kalikan dengan 6 dikali 5 dikurang 8 dikali 2. Gitu ya. 1 dikali 6 dikali 5 nanti dikurang 8 dikali min 2. Pokoknya caranya kayak gitu ya. Dikali silang, jadi gini hasilnya. 1 dalam kurung 6 dikali 5 dikurang negatif 2 dikali 8. Kayak gitu. Nah, untuk yang ini juga sama. Yang ini juga sama caranya, sehingga kita dapatkan nilai 82. Oke, kita lanjut ke mencari dx ya. Tadi masih d. Oke, untuk dx ini, tadi kita tahu kan, kolom ini tuh itu merupakan x, kemudian kolom yang ini y, kolom yang ini z. Nah, ini karena kita mencari dx, nilai dx-nya, nilai kolom x yang ini kita ganti dengan hasil yang ini tadi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kolom yang x nanti diganti dengan hasil yang ini. Oke. Nah, yang lainnya tetap sama. Kemudian caranya juga sama untuk mencari determinannya. Yaitu ini 6. Ini coret dulu. Ini coret dulu, coret dulu. Nanti 6 ini dikali matriks yang ini. Nah, oke. Nanti matriks yang ini kita kali silang. 6 kali 5 dikurang min 2 kali 8. Begitu ya. Oke, yang ini juga dapatnya tadi dari sini, yang ini juga dapatnya dari sini. Kemudian nanti nilai yang ini kan ada 0 kan, dikali matriks. Nah, 0 dikali apapun akan 0, kayak gitu. Nah, ini juga 3 dikali matriks yang ini. Caranya sama, ini juga dikali silang. Yang ini juga kali silang, yang ini juga kali silang nanti. Oke, setelah itu kita buat kayak gini. Udah, kita dapatkan min 48. Nah, begitu juga untuk dy. Nah, tadi dx kan yang diganti ini. Oke, karena ini x kan. Sekarang yang diganti y, yang di tengah ini, diganti dengan nilai hasil atau matriks hasilnya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini diganti dengan nilai hasil. Sama kayak yang ini tadi. Oke. Nah, untuk caranya juga sama. Sudah saya jelaskan tadi. Didapat hasil 146. Kemudian untuk yang dz juga sama caranya. Yang kolom z ini diganti dengan matriks hasil. Nah, nanti didapat nilai 180. Oke. Kita kembali lagi ke soal. Soal tadi kita mau cari nilai x, mau cari nilai y, mau nyari nilai z. Oke. Nah, untuk mencari, kalau udah dapat d, tadi ya, bentar. Kalau udah dapat d, dx, dy, dz, kita bisa cari nilai x, y, dan z. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Untuk nilai x, itu sama dengan dx yang kita udah dapatkan tadi dibagi dengan d. Nah, ini kita dapat min 48 per 82. Sama dengan segini. Begitu juga untuk yang y. Nah, kita pakai dy per dz. Dy per d, sorry. Nah, kita dapat 146 per 82. Dapat 1,78. Dan untuk yang z, begitu juga dz per d
Nah, kita dapat 180 per 82, yaitu 2,2. Nah, seperti itu untuk nomor 2 ya, teman-teman. Mungkin nanti untuk pertanyaan bisa di akhir aja ya nanti. Ini saya jelaskan dulu. Kemudian untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini agak panjang ya. Mungkin nanti saya singkat sedikit-sedikit. Nah, ini ada dikasih matriks ya. Disuruh tentukan inverse dari matriks berikut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Di sini ada matriks 4 kali 4. Nah, ini kita misalkan matriks tersebut itu matriks A. Nah, ini sama ya kayak yang tadi ya, yang dikasih di soal. Nah, ini kita misalkan matriks A. Untuk mencari inverse matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan itu, kita kalikan matriks tersebut terlebih dahulu dengan matriks identitas. Oke. Tadi matriks A itu kan 4 kali 4, maka matriks identitasnya mengikuti. Jadi 4 dikali 4 juga. Matriks 4 kali 4. Nah, untuk matriks identitas sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya, itu diagonalnya 1 semua dan yang lainnya itu 0. Kayak gitu. Nah, untuk mencari inverse dari matriks ini, itu matriks A ini kita buat menjadi matriks diagonal atau matriks I. Nah, nanti bentuk matriks yang ini itu menjadi matriks yang kayak gini. Nah, begitu teman-teman. Caranya bagaimana? Ini pakai cara saya ya. Kalau teman-teman mungkin bisa dapat pakai cara lain, bisa juga. Di sini untuk mempermudah yang pivot yang ini, itu saya bagi dua dulu supaya dia menjadi satu. Jadi seperti ini. Jadi satu ya. Oke. Kemudian satu baris ini kita bagi dengan 2 juga gitu. Nah, ini sama kayak eliminasi Gauss ya. Oke, ini kita buat 0. Nah, caranya B2 dikurangi 2 B1. Kemudian B3 dikurangi 4 B1. Kemudian B4 dikurangi min 2 B1. Oke. Bagaimana mungkin teman-teman bertanya ya, ini bagaimana dapatnya? Saya kasih trik. Ini B2 ini harus dikurangi dengan 2 dibagi 1. Nah, 2 dibagi 1 itu kan 2 ya. Jadi gampang. B2 dikurangi 2 B1. Kayak gitu. Untuk yang ini juga 4 dibagi 1. Nah, dapat 4 B1. Yang ini juga min 2 dibagi 1. Nah, di sini dapat min 2 B1. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk ini pivotnya yang ini. Yang ini kita mau jadi 0. Mau jadikan 0. Kayak gitu. Pertama-tama B2 ini saya jadikan 1. Jadi 1 supaya mudah ya. Kayak gini. Oke, ini hasilnya. Ini jadi pivot lagi. Yang ini kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi B3 dikurang min 9 B2. Kemudian yang B4 juga dikurang 2 B2. Kayak gitu. Nanti sampai akhir itu nanti hasilnya kayak gini. Oke, mungkin ini dulu ya. Nah, ini kita udah dapat kan di sini 0 semua kan. Sehingga kita dapat matriks segitiga atas. Oke. Nah, ini kemudian kita yang di sini kita buat 0 juga, guys. Oke, teman-teman ya. Gini. Ini kita buat 0. Nah, ini kita buat 1. 1 semuanya. Nanti hasilnya kayak gini ya. Caranya sama ya. Kayak yang di sini tadi ini sama caranya. Oke, nanti di akhir. Nah, matriks yang sebelah kiri tadi ini itu jadi matriks I atau matriks yang diagonalnya itu 1 semua. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kan tadi A ya. Ini kan tadi A sebelumnya, yang ini sebelumnya jadi tadi I, ya kan? Nah, setelah kita dapat matriks yang bentuknya kayak gini, nah ini jadi kebalikan. Jadi kebalikannya, ini jadi matriks I, yang ini jadi A inverse. Nah, ini min 1 ya harusnya. Nah, ini A tadi kan, A inverse-nya hasilnya ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin nanti kalau mau ditanyakan di akhir lagi ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Oke.
Nomor 4 ini tentukan nilai eigen dan vektor eigennya untuk matriks berikut. Oke. Oke, kita misalkan matriks yang di soal tadi itu sama dengan A ya. Oke. Untuk mencari eigen value atau nilai eigen itu kita bisa pakai ini. A, matriks A dikali X sama dengan lambda dikali X. Atau kita juga bisa pakai yang ini. Seperti itu. Nah, untuk ini menjadi catatan ya, untuk mencari nilai lambda atau nilai eigen itu kita harus pakai yang ini persamaannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai ini? Pertama-tama kita cari dulu nilai yang di dalam kurung. Oke. Jadi A dikurangi lambda dikali I. Oke, I ini matriks I ya. Sama kayak tadi yang di nomor 3. Tapi yang ini 3 kali 3 matriksnya. Kayak gitu. Nah, ini gampang ya. Ini matriks A dikurangi lambda dikali I. Oke, ini kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu lambda dengan ini. Lambda dikali 1 lambda, lambda dikali 0, 0. Jadi yang berubah cuman yang satu ini aja. Satu ini jadi lambda. Nah, didapat kayak gini matriksnya. Nanti kita kurangkan lagi. Nah, jadi kayak gini. Jadi matriks A dikurangi lambda I. Oke, kita dapatkan ini. Oke, kalau udah, kita udah dapat A dikurangi lambda I. Nah, kita tinggal cari apa tadi? Determinan. Ya, kayak gitu. Determinan dari A dikurangi lambda I. Kayak gitu ya, teman-teman. Bagaimana carinya? Untuk matriks 3 kali 3 ini, kita mau cari determinannya itu, jadi ini kolom 1 ya. Kolom 1, kolom 2, ini kita tambahkan ke sini. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2 kita tambahkan. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk mencari determinannya lagi, itu kita langkah selanjutnya, ini kita coret gini ya, teman-teman. Kita coret kayak gini, kita coret kayak gini, kita coret kayak gini. Nah, ini kita kalikan. Yang saya coret ini dikalikan, kemudian ditambah sama yang dicoret yang ini. Terus ditambah lagi sama yang dicoret yang ini. Oke. Nanti kita bakal kurangi lagi dia dengan yang ini, yang saya coret ini ya. Ini nanti dikalikan juga ini. Ya, semoga teman-teman paham ya. Ini nilainya min. Nah, ini nanti dikali min. Sedangkan yang tadi itu tetap plus. Oke. Saya contohkan sedikit ya. Lambda dikali 3 min lambda dikali 1 min lambda. Kita tulis seperti ini. Nah, sama kan? Kemudian untuk yang ini, min 1 dikali 3 dikali min 2. Nah, min 1 dikali 3 kali min 2. Terus yang ini, min 3. Ya, min 3 dikali 2 dikali 1. Dapat begini. Oke, selanjutnya dikurang. Dikurang dengan min 3 dikali 3 min lambda dikali min 2. Nah, begitu seterusnya ya. Seperti yang saya coret tadi ya. Tapi untuk yang ketiga terakhir tadi, itu dikurang. Kayak gitu. Nah, ini kita operasikan lah seperti matematika biasa ya. Nah, ini kita dapat 3 lambda dikurangi 4 lambda kuadrat ditambah lambda pangkat 3 tambah 6 dan seterusnya. Nanti akhirnya kita dapat seperti ini. Kita kelompokkan yang pangkatnya lebih tinggi sebelah kiri. Jadi lambda pangkat 3 dikurangi 4 lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 16. Kalau udah, kita cari ini nilai lambda ini yang tadi persamaannya ya, kita kembali ke persamaan dulu. Nah, ini kan persamaannya sama dengan 0 kan.
determinan A dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Maka ini kita sama dengankan dengan 0. Saya lupa tulisnya. Nah, untuk ini kan ini persamaan karakteristik ya. Jadi kita harus mencari nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bagaimana mencarinya? Di sini saya mungkin teman-teman tahu ya, aturan Horner ini bisa mencari lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Atau teman-teman punya cara lain kan, masih banyak itu. Nah, di sini kita dapatkan lambda 1-nya -2, lambda 2-nya 2, lambda 3-nya 4. Oke, itu ini nilai eigen ya. Jadi teman-teman udah dapat nilai eigen. Yaitu lambda 1 min 2, lambda 2, 2, lambda 3, 4. Selanjutnya kita cari apa? Eigenvektor. Nah, eigenvektor ini caranya nggak terlalu susah ya. Sama-sama aja. Jadi untuk eigenvektor ini juga ada 3. Karena lambdanya tadi ada 3, jadi eigenvektornya ada 3. Dan untuk eigenvektor ini nanti dia bentuknya sebagai vektor seperti ini. Oke. Kalau tadi nilai eigen itu kan bentuknya skalar ya, cuma kayak angka gitu doang kan. Nah, min 2, 2, 4. Nah, kalau vektor eigen atau eigenvektor itu bentuknya vektor nanti. Seperti itu. Bagaimana mencarinya? Ya udah, kita kan udah dapat lambda 1. Lambda 1 ini kita masukkan ke persamaan A dikurangi lambda I. Nah, ini lambda 1. Oke, kita kembali dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini kan kita udah punya nilai nilai A dikurangi lambda I. Nah, ini. Nah, kalau lambdanya ini udah diketahui kan, tadi lambda 1. Lambda 1-nya kan min 2. Jadi lambda ini kita ganti dengan min 2. Yang ini kita ganti min 2, ini kita ganti min 2. Baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Nanti ini berubah ya hasilnya. Sedangkan yang lainnya itu tetap sama. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat ya 2, 5, 3. Nah, lambdanya udah kita ganti. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bentuk persamaan kayak gini. A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, ini X-nya ini yang kita mau cari. Kemudian kita bentuk vektor kayak gini, vektornya. Nah, ini kita cari matriks segitiga atasnya lagi. Sama kayak nomor 1 tadi ya, matriks segitiga atas. Yang di sini kita buat 0 ya. Yang saya coret ini harus dibuat 0. Oke, semoga teman-teman paham ya. Oke, di sini supaya mudah lagi, saya sama caranya. Yang pivotnya ini saya bagi dengan 2 dulu, supaya dia jadi 1. Oke, yang ini juga dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Selanjutnya kita buat yang ini 0. Oke, kita dapat B2 dikurangi 2 B1. B3 ditambah 2 B1. Didapat matriks seperti ini. Nah, dapat seperti ini. Oke, karena yang di bawahnya ini udah 0, harusnya kita udah nggak usah nyari lagi ya. Nggak usah di ini lagi. Tapi di sini saya bagi aja supaya mudah. Baris 2 ini saya jadiin 1, saya jadiin 1 supaya mudah ya. Kayak gini. Oke, yang di atas juga saya ini saya jadikan 0 supaya mudah ya. Ini kan masih bentuk pecahan, agak susah. Nah, ini caranya sama. Ini B1 itu ditambah setengah B2. Jadi ini 0, kayak gini. Pokoknya hasilnya nanti kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita bisa bentuk persamaan ya. Di sini ada X1 min X3, terus di sini ada X2 ditambah X3. Nah, ini sama dengan 0. Oke, kalau udah dapat begitu, kita lanjut lagi ke bentuk 3 persamaan. Kita cari nilai X1. X1-nya ini berapa? Kita dapat dari persamaan ini kan X1 sama dengan X3 ya. Kemudian di sini X2 sama dengan X3. Kemudian X3 sama dengan X3. Nah, karena ini sama, X3 ini kita misalkan jadi 1. Itu nggak apa-apa, teman-teman.
karena ini kita nggak dapat nilainya kan. Jadi X3 ini kita misalkan 1. Sehingga kalau X3-nya 1, berarti X2-nya ini min 1. Berarti X1-nya juga 1. Nah, udah dapat kita X1 atau vektor eigennya 1, min 1, dan 1. Nah, begitupun untuk lambda 2 dan lambda 3. Prosesnya sama. Cuman ya matematika teknik ini agak ribet ya, agak panjang ya. Nah, untuk lambda 2 dan lambda 3 bisa kita mulai dari sini caranya. Terus kita nanti dapatkan vektor eigennya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini juga saya tambahin ya. Mungkin bisa saja keluar di UTS ini ya. Untuk mencari nilai vektor di sini diberikan di soal itu ya. Vektor U itu sama dengan 2,2,0. Kemudian ada vektor V. 1 min 3, 3. Nah, ini kita abaikan aja ya dulu. Kita abaikan dulu. Oke, yang ditanya itu panjang vektor U, kemudian panjang vektor V, kemudian jarak vektor U ke vektor V. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang A ini, vektor U, nah itu gampang ya caranya. Itu kita akarkan nilai yang di dalam ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kita misalkan ini A, ini B, ini C ya. A, B, C. Terus yang ini D, E, F. Oke. Selanjutnya, si A ini kita kuadratkan, B ini kita kuadratkan, C kuadrat. Pokoknya ini rumusnya ya teman-teman ya. Ini rumusnya. Titik-titiknya itu nanti di sini 2, di sini 2, di sini 0. Nah, didapat seperti ini. Kemudian ya kita kuadratkan aja. 4 ditambah 4 tambah 0. Nanti dapat akar 8. Oke, itu ya. Untuk yang A seperti itu. Begitu juga yang B. Vektor V. Vektor V kan 1 min 3, 3. Kita masukkan aja di sini. 1 min 3, kemudian 3. Kita masukkan, terus kita kuadratkan. Dapat hasil akar 19. Kemudian yang C jarak vektor U ke V. Nah, ini sebenarnya caranya juga sama. Cuman ini kan U ke V, berarti U ini harus dikurangi V. Kayak gitu. Nah, ini A min D, berarti 2 dikurangi 1, nanti dikuadratkan. Nah, ditambah 2 dikurangi min 3, nanti dikuadratkan juga. Kemudian 0 dikurangi min 3, dikuadratkan juga. Nah, ini teman-teman bisa cari ya. Ini mudah kok. Untuk nomor berapa? Nomor 5 ya. Oke, kayak gitu. Oke, terakhir, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai jawaban-jawaban yang saya jelaskan tadi? Boleh silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Oh, Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Yang nyari lambdanya tuh gimana ya, Kak? Yang tadi pakai apa tadi? Persamaan apa tadi? Udah ya. Yang lambda, yang Bentar. Ini ya. ya yang bawahnya, Kak. Itu ya itu gimana tuh? Nah, ini sebenarnya saya potong ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri menggunakan aturan Horner ini. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya persamaan ini ya, persamaan karakteristik. Itu kita cari lambda 1, lambda 2, lambda 3. Di sini saya tidak jelaskan ya untuk mencarinya bagaimana. Karena itu ada banyak cara. Mungkin teman-teman ada cara lain seperti itu. Kayak gitu ya. Kalau di sini menggunakan aturan Horner. Ini saya cepatkan aja sih. Jadi langsung dapat lambdanya. Kayak gitu. Ini kan bentuknya tadi yang ini ya. Ya, kayak gitulah. Pokoknya nanti Zaki mungkin ada apa cara lain gitu kan untuk mencari lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ya itu terserah kita aja. Kayak gitu. Ini aturan Horner ini bisa lah kalian coba cari di internet atau di mana bagaimana cara menggunakannya. Ya. Mungkin itu aja, Zaki. Ada lagi?
dari teman-teman yang lain? Apakah ada? Permisi, mau tanya. Ya, silakan. Untuk aturan honor itu gimana ya, Mas? Untuk aturan honor ya. Sebentar. Aturan honor ini caranya agak panjang ya, jadi mungkin untuk aturan honor ini tidak saya jelaskan ya di sini ya. Mungkin teman-teman bisa cari bagaimana caranya itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi? Untuk aturan honor ini teman-teman bisa cari aja ya di internet atau di YouTube. Itu caranya ada. Mungkin di sini saya tidak jelaskan ya, karena agak panjang juga itu aturan honor itu. Oke, dari yang lain apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Kak. Saya yang minim pada 1037. Untuk yang rangkaian listrik Kak. Oke, nomor 1 ya. Iya. Gimana? Itu Kak, misalnya yang ohmnya itu nggak diketahui Kak. Itu gimana itu Kak ya? Oh, nilai ini ya, nilai resistornya ini ya. Iya Kak. Sebenarnya kalau untuk nilai resistor itu seharusnya diberitahu ya di soal ya, karena kalau nggak diberitahu ya kita nggak bisa buat persamaan kayak gini, kayak gitu. Jadi kemungkinan besar ini dikasih tahu gitu, seperti itu ya. Kalau untuk arah loopnya itu Kak, apakah harus berbeda gitu atau nggak apa-apa sama? Oke, untuk arah loop ya. Arah loop ini sebenarnya cara kita aja. Kalau mau sama juga bisa. Misalkan kayak gini ya. Kayak gini. Dari titik ini ke sini. Itu sebenarnya bisa juga. Cuman ini saya kasih saran supaya lebih mudah. Itu kita bentuk kayak gini aja. Nah, kayak gitu aja. Tapi tergantung juga sih, tergantung kita enaknya bagaimana untuk membuat persamaan itu bagaimana. Nanti ujung-ujungnya sama kok hasilnya. Loop ini untuk apa ya? Kayak membantu kita untuk menentukan persamaannya, kayak gitu. Apa sudah terjawab? Baik, Kak, terjawab. Terima kasih.
Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Nomor 2. Nomor 3. Sebenarnya untuk matematika teknik 1 ini modalnya itu di ini ya. Kalian wajib itu untuk memahami yang namanya eliminasi Gauss. Itu wajib banget karena itu menjadi dasar dari matematika teknik ini. Kayak gitu. Coba kita lihat nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu pakai eliminasi Gauss. Ini yang berbeda itu cuma di nomor 2 aja. Kita cuma pakai determinan. Gimana, ada lagi teman-teman? Nggak ada lagi ya? Mungkin saya tunggu sebentar ya. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ini nomor 3 ini sebenarnya agak susah juga ya, menurut saya. Dari teman-teman nggak ada lagi ya yang ingin bertanya? Ini lumayan gampang nih nomor 5 nih. Semoga keluar nanti soalnya, jadi ya lumayan mudah. Oke, kalau ada yang bertanya, silakan. Saya tunggu ya teman-teman, mungkin 2 menit, 3 menit, atau ada yang ingin bertanya. Mungkin udah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, bisa saya cukupkan untuk tutor Matek 1 ini. Semoga apa yang saya berikan ini, apa yang saya terangkan ini bisa membantu teman-teman untuk menghadapi UTS Senin nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ahmad Rizaldi. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Firman. Mungkin demikian juga berakhir sesi tutorial akademik di hari ini. Kepada teman-teman peserta dan juga penutur, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang telah diberikan oleh
penutor tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan adanya tutor ini teman-teman bisa terbantu dalam mengerjakan ujiannya. Oke, mungkin dari Aldi bisa di-share juga link bank soalnya lagi. Jadi nanti semisal teman-teman butuh referensi soal atau beberapa jawaban yang ada, mungkin ada di bank soal yang nanti akan kita kirim linknya di sini. Oke, mungkin nah ini ada link bank soalnya dari bank soal elektro maupun juga bank soal dari KM. Kalau KM ini isinya mungkin soal-soal TPB, mungkin seperti itu. Untuk teman-teman juga bisa diisi absensi dan juga kuesionernya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Kami dari Departemen Adkesma mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak.